Ibu-ibu sekalian, hafizoni wa hafidhakunallah. Bab berikutnya di halaman 19 ya. 7 pintu Jahannam. 7 pintu Jahannam. Orang Arab kalau ngomong 7 itu maksudnya banyak. Orang Arab kalau ngomong 7 itu maksudnya apa? Banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim di surah Al-Hijr ayat 44. Laha sab'atu abwab. Neraka itu memiliki, Jahannam itu memiliki 7 pintu. Dan firman-Nya pula di surah Az-Zumar ayat 71. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Sehingga apabila mereka telah sampai ke Jahannam itu, maka dibukalah pintu-pintunya, menggunakan jamak berarti banyak. Banyak itu dalam bahasa Arab 3 ke atas. Kok sampai 7 berarti banyak banget. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia berkata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, Jahannam itu mempunyai 7 pintu. Satu pintu diantaranya untuk orang yang menghunus pedang terhadap umatku atau berkata buruk terhadap umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini diriwayatkan oleh 2 orang imam hafiz. Hafiz itu orang yang hafal 100.000 hadis dari negeri Turmud, yaitu Abu Abdillah dan Abu Isa rahimahumullah rahmatan wasi'atan. Kata Abu Isa, hadis ini gharib. Tadi sudah kita bahas, hadis asing ya. Kami tidak mengenalnya kecuali dari periwayatan Malik bin Mughwal. Tapi terlepas hadis ini gharib, entah itu sahih atau tidak, saya hanya mau sampaikan makna hadis ini. Ya, kan saya bilang tadi, walaupun hadis ini gharib, bisa saja maknanya sahih. Bahwa dalam Islam itu memang ada ancaman yang berat bagi siapapun yang menghunuskan pedang atau menghunuskan senjata kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di antara ancamannya apa? Tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi saya ulang, di antara bentuk ancaman bagi seseorang yang menghunuskan pedang kepada kaum muslimin itu adalah tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu wes alamat masuk neraka. Kok bisa begitu? Iya, orang kalau nggak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mahsyarnya saja sudah bermasalah. Kenapa? Karena dia tidak akan mendapatkan fasilitas mahsyar. Dalam bentuk apa? Naungan pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Nauzubillahi minasyarri dzalik, kalau sampai tidak dapat fasilitas di mahsyar. Dan yang kedua, haud, telaga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana telaga Nabi itu untuk bisa menikmatinya tiketnya cuma satu, yaitu diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah begitu nanti di saat yaumil hisab, pada saat diadili oleh Allah, dia tidak akan mendapatkan advokasi, dia tidak akan mendapatkan fasilitas pembelaan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nauzubillahi min syarri dzalik. Ya Allah. Sudah begitu, nanti dia di mizan, di timbangan juga tidak akan mendapatkan syafaat dengan izin Allah dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah begitu, nanti
pada saat melintasi sirat juga tidak akan didoakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini berat. Makanya jangan sampai kita ini menodongkan senjata, apalagi teman betul-betul apalagi sampai membunuh kaum muslimin secara zalim. Hadisnya riwayat Ad-Darimi nomor 2408, barang siapa yang menodongkan senjata kepada kami maka bukan termasuk golongan kami. Itu naudzubillahi min syarri dzalik. Allahu akbar. Saya katakan bahwa Abu Abdullah Malik bin Mighwal Al-Bajali Al-Kufi adalah seorang imam yang siqah. Siqah itu kuat hafalannya dan orangnya baik. Hadis-hadisnya dikeluarkan oleh Al-Bukhari, Muslim dan para imam lainnya. Imam At-Tirmidzi mau membela ini. Hadis tadi itu nggak masalah sebenarnya, walaupun ada kemungkinan dhaif, tapi ya tadi mungkin maknanya adalah sahih tadi itu. Ada satu lagi yang belum saya jelaskan tadi, mohon maaf ya, yaitu tentang berkata-kata buruk kepada kaum muslimin, yaitu kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cermati di surah Al-Hujurat misalnya, kan kita tidak boleh menyebut-nyebut dengan sebutan yang buruk. Dalam Islam itu tidak boleh. Menghina itu juga nggak boleh, karena bisa jadi yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina. Coba kita cermati firman Allah dalam Al-Quran di surah Al-Hujurat surah ke-49, ayatnya sebentar. Ayat 11. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum wala nisaa'un min nisaa'in asa an yakunna khairan minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuq ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokkan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan-perempuan memperolok-olok perempuan-perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diperolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk fasik setelah beriman, dan barang siapa tidak bertobat maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Jadi hati-hati menghina sesama muslim ya, karena kata Allah bisa jadi yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina. Di dalam kitab Riyadhus Shalihin di bab tentang memaafkan, ada seorang pendosa datang kepada seseorang yang dalam riwayat itu orang yang baik lah. Hanya karena perbuatan si pendosa tadi yang mengecewakan dia berkata, kamu tidak akan diampuni oleh Allah. Itu Allah tersinggung. Jadi karena yang bersangkutan telah mengatai orang yang telah berbuat dosa tadi dengan mengatakan Allah tidak akan mengampuni kamu. Itu Allah tersinggung, tidak boleh. Sampai dikatakan dalam hadis itu akamakal, akhirnya orang yang ngatai orang itu tidak akan diampuni itu malah dihapus semua kebaikannya. Orang yang dikatai itu malah diampuni oleh Allah. Dan mohon maaf ya, kenyataan yang mungkin Anda pernah melihat bagaimana ada sebagian orang yang menghina itu akhirnya dibanting oleh Allah sehingga dia jadi terhina dan yang dihina menjadi mulia. Dan tidak jarang itu terjadi semasa semuanya masih hidup dan dipermalukan dia di hadapan orang yang pernah dihina itu. Dan itu banyak terjadi.
makanya tidak boleh. Nah, kalau saat ini kita bermanfaat bagi orang lain, bermanfaat bagi pasangan kita, bagi keluarga kita, bagi anak-anak kita, jangan sombong. Karena Allah itu innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura, itu di An-Nisa ayat 36. Allah itu tidak menyukai orang-orang yang sombong dan suka membangga-banggakan diri. Karena keadaan itu bisa dibalik. Saya mungkin pernah cerita atau sering cerita ya, bagaimana ada seorang suami yang berjaya, terus kemudian satu saat bisnisnya hancur, terus dengan izin Allah di keluarga itu rezekinya dilewatkan melalui istrinya. Kebayang nggak kalau kemudian si suami itu dulunya zalim sama istrinya, kemudian tiba-tiba keadaan dibalik seperti itu? Apa nggak malu suami seperti itu? Apa nggak gimana? Ya kalau istrinya baik memaafkan, gimana kalau istrinya cuahat? Apa nggak tambah hancur itu suaminya? Naudzubillahi minasyarri dzalik. Bagaimana kemudian ada seseorang yang tadinya atasannya tiba-tiba ganti menteri, dibalik yang tadinya atasan jadi bawahan, dari bawah menjadi bawahan bagi bawahan sebelumnya. Dan bayangkan kalau seandainya atasan itu zalim sebelumnya, apa nggak habis itu? Bagaimana kemudian ketika ada seorang yang zalim kepada anak kecil, yang di waktu besarnya nanti ternyata anak kecil itu jadi orang hebat, sementara orang itu masih hidup, gimana coba? Kalau misalnya dia balas dendam, naudzubillah min syarri dzalik. Dan itu semua mudah bagi Allah. Dan itu banyak terjadi. Gitu. Makanya hati-hati, jangan sampai kita menghina saudara. Itu baru di dunia, belum di akhirat nanti, tentang bagaimana ada orang yang muflis, orang yang bangkrut itu, naudzubillah min syarri dzalik. Jadi menghadap kepada Allah dengan banyak amal, tapi ujungnya malah bangkrut. Kenapa? Karena amalnya diambil oleh orang-orang yang pernah dia zalimi, yang dia belum selesaikan di dunia dengan saling memaafkan, atau belum meminta maaf, belum minta ridhonya. Semoga Allah ampuni dan maafkan kita semua. Amin Allahumma amin. Makanya kita harus hati-hati, jangan sampai menghina saudara kita sesama muslim. Nah, kalau kepada non muslim sama. Kalau kita berbuat zalim tidak hanya kepada muslim, kepada non muslim pun kita tidak boleh berbuat zalim. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.